Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ruang kolaborasi topik 6 kali ini, kami akan membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD, perancangan dan pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Perdana, Aji Miftah Fauzi, Anisha Fadila Suryana, Fitri Indriani, Intan Mailasari, Muhammad Hikal Alfredo, Pandiangan Vera, dan Zelda Andiati. Langsung saja, kami akan menyajikan kasus mengenai pembelajaran menggunakan buku teks. Terdapat 2 ilustrasi. Yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi 1 karena kami berpendapat bahwa penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang paling tepat untuk mengukur hasil belajar mata pelajaran PPKN, di mana mata pelajaran PPKN ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu menekankan pada pembentukan karakter dan sikap siswa. Penilaian unjuk kerja dapat mengukur hasil belajar PPKN secara komprehensif, yaitu meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuan PPKN dapat diukur melalui tes tertulis, tes lisan, atau penugasan. Sikap PPKN dapat diukur melalui observasi, wawancara, atau angket. Keterampilan PPKN dapat diukur melalui praktik, simulasi, atau portofolio. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara individual maupun kelompok. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan peserta didik kekinian memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik pada masa lalu. Peserta didik kekinian lebih aktif, kreatif, dan kritis. Mereka juga lebih terbiasa dengan teknologi dan media digital. Ilustrasi 1 yaitu penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik kekinian untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas mereka. Seperti sejalan dengan yang diungkapkan oleh Dr. Haji Soekardi, NPD, dalam bukunya yang berjudul Penilaian Pendidikan, yang menyatakan bahwa penilaian hasil belajar harus dapat mendorong peserta didik untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas mereka. Adapun melaju pada soal berikutnya, yakni ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja siswa, namun masih terkait erat dengan konten buku teks. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi 1 karena kami berpendapat bahwa penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang paling tepat untuk mengukur hasil belajar PPKN. Hal ini dikarenakan mata pelajaran PPKN memiliki karakteristik yang unik, yaitu menekankan pada pembentukan karakter dan sikap siswa. Berdasarkan teori penilaian hasil belajar oleh Suharsini Aripunto dan berpendapat bahwa penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni salah satunya adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes praktik, tes lisan, dan tes portofolio. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan.
Ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan peserta didik kekinian memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik pada masa lalu. Peserta didik kekinian lebih aktif, kreatif, dan kritis. Mereka juga lebih terbiasa dengan teknologi dan media digital. Selain itu, ilustrasi 1 juga dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan media digital. Misalnya, penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti video, animasi, atau simulasi. Dalam bukunya, Penilaian Pendidikan tahun 2020 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar harus dapat mendorong peserta didik untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas mereka. Dalam ilustrasi 1, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pernyataan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya. Sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Kami memilih ilustrasi ini karena ilustrasi yang sering dilakukan oleh kelompok kami adalah ilustrasi 1. Dikarenakan kelompok kami beranggapan bahwa buku teks PPKN harus dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Berdasarkan teori pembelajaran konstruktivisme, peserta didik perlu didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya perlu menerima informasi yang diberikan oleh guru, tapi juga perlu mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Dalam pembelajaran PPKN, peserta didik perlu didorong untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara mendalam. Peserta didik juga perlu dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarganegaraan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Dikarenakan peserta didik kekinian memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik pada masa lalu. Peserta didik kekinian cenderung lebih kritis dan kreatif. Peserta didik kekinian juga lebih mudah mengakses informasi melalui berbagai media seperti gambar, video, atau animasi. Penerapan ilustrasi 1 dalam pembelajaran PPKN dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik kekinian. Terima kasih. Soal selanjutnya, ilustrasi 1 buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu ilustrasi 2 teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Ilustrasi yang sering dilakukan kelompok kami adalah ilustrasi 1, yaitu membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan kelompok kami berpendapat bahwa buku teks PPKN disusun berdasarkan urutan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ingin dicapai atau capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, membaca buku teks PPKN tidak harus mengikuti urutan penomoran. Menurut pendapat ahli atau Prastowo menjelaskan bahwa buku teks merupakan sumber belajar yang penting dalam pembelajaran. Namun, buku teks tidak boleh menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru harus dapat mengarahkan siswa untuk menggunakan buku teks secara efektif dan efisien. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Ilustrasi pertama cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian. Hal ini dikarenakan peserta didik kekinian memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik masa lalu. Peserta didik kekinian cenderung lebih mandiri dan aktif dalam belajar. Mereka yang memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Menurut pendapat ahli, yaitu Wijono, pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang berorientasi pada kehidupan nyata. Pembelajaran ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi secara lebih bermakna dan lebih mendalam. Selanjutnya, slide berikutnya adalah mengenai ilustrasi mana yang sering Anda lakukan. 1 atau 2, maka kelompok Anda memilih ilustrasi.
Jadi kelompok saya sering menggunakan ilustrasi satu, yaitu menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Hal ini karena buku teks merupakan sumber belajar sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran PKN. Buku teks yang dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung, gambar, peta, diagram, dan soal latihan yang dapat membantu peserta didik untuk memperkaya buku. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Hidayatullah Wasidah dan Emi Toban pada tahun 2007, buku teks belajar PKN telah meluas dan melayakan materi penyajian bahasa PKN. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks PKN merupakan sumber belajar yang berkualitas. Menurut kami, hal ini karena peserta didik berminat terhadap informasi dari berbagai sumber. Mereka dapat dengan mudah mengakses informasi dari media massa, media sosial, maupun sumber belajar di lain. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Aiman Bukhari pada tahun 2005, ilustrasi itu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Hal ini karena peserta didik didorong untuk mengetahui dari berbagai sumber, kemudian menganalisis dan mengevaluasi untuk membangun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.